Halo, salam matematika. Bertemu lagi dengan saya di sini, tentunya di Willy Roncah YouTube channel, kanal YouTube pendidikan yang kali ini akan membahas konsep matematika, rumus ringkas luas permukaan kerucut. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar Pak Willy semakin semangat dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat. Kita akan langsung saja kepada proses penanaman konsep untuk menentukan rumus luas permukaan kerucut. Dan sebagaimana biasanya, untuk menentukan luas permukaan suatu bangun ruang paling gampang kita lakukan dengan kita memperhatikan jaring-jaring dari bangun ruangnya. Jadi kali ini bangun ruangnya adalah kerucut, maka jaring-jaring yang kita perhatikan adalah jaring-jaring dari kerucut. Kita perhatikan sekali lagi jaring-jaring kerucutnya. Kita lihat faktanya. Fakta yang pertama adalah kerucut ini mempunyai satu bidang sisi berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Dan fakta yang kedua, kerucut mempunyai satu bidang sisi berbentuk lingkaran tidak sempurna dengan jari-jari AT dan panjang busurnya sama dengan keliling alas. Nah, jari-jari selimut ini dapat disebut juga sebagai garis pelukis. Dari kedua fakta tersebut dapat kita tentukan bahwa cara menemukan luas permukaan kerucut adalah dengan menjumlahkan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Sebelum kita membahas rumusnya, kita perlu mengingat bahwa jari-jari selimut kerucut bukanlah tinggi kerucut atau ruas garis PT, namun dia adalah jarak antara titik puncak kerucut dan rusuk kerucut yang disebut garis pelukis selimut kerucut. Yang pada gambar kerucut dia ini dilambangkan oleh garis imajiner AT. Kita akan mulai untuk belajar proses menemukan rumus ringkas luas permukaan kerucut. Dari pernyataan tadi, luas permukaan kerucut ini dapat kita temukan dengan menjumlahkan luas alas ditambah luas selimut kerucut, di mana luas alasnya dapat kita cari menggunakan rumus pi dikali jari-jari alas pangkat 2. Sedangkan luas selimut kerucut ini perlu kita jabarkan lebih jelas lagi dengan menggunakan pi dikali garis pelukis pangkat 2 dikali keliling alas dibagi keliling selimut. Kita akan jabarkan lebih jelas lagi. Untuk pi dikali garis pelukis pangkat 2 sama dengan pi dikali garis pelukis dikali garis pelukis. Kemudian kita kalikan dengan keliling alas dibagi keliling selimut. Kita perjelas dengan 2pi dikali jari-jari alas dibagi 2pi dikali garis pelukis. Nah, dari hal-hal ini, rumus yang masih cukup panjang ini dapat kita eliminasi, terutama yang pembagian sama ya, karena menghasilkan satu, yaitu 2pi. Kemudian dapat juga kita hapus satu pasang dari garis pelukis, sehingga rumus ini menjadi lebih pendek, yaitu menjadi pi dikali garis pelukis dikali jari-jari alas. Kita gabungkan saja kedua rumus ini menjadi pi dikali jari-jari alas dikali jari-jari alas ditambah pi dikali jari-jari alas dikali garis pelukis. Dari sini rumus ini masih dapat kita perpendek dengan kita menggunakan sifat distributif. Yang kita lakukan sifat distributif adalah pi dikali jari-jari alasnya, sehingga kemudian rumus luas permukaan kerucut ini menjadi lebih pendek, yaitu pi dikali jari-jari alas kemudian dikali jari-jari alas ditambah garis pelukis. Pada bagian akhir ini kita akan membuktikan rumus tersebut dengan mengerjakan satu contoh soal. Kita akan menghitung luas permukaan kerucut yang ada pada gambar ini. Kita catat hal yang diketahui dari kerucut tersebut adalah diketahui kerucut tersebut memiliki jari-jari alas 7 cm dan garis pelukis 20 cm.
Kita masukkan saja hal-hal yang diketahui ke dalam rumus luas permukaan kerucut tadi, yaitu pi dikali jari-jari alas, kemudian dikali jari-jari alas ditambah garis pelukis, sama dengan 22/7 dikali 7, kemudian dikalikan dengan 7 ditambah 20. Ya, 7 ini dapat kita eliminasi ya, karena hasilnya pembagiannya menjadi 1, sehingga kemudian perhitungannya menjadi 22 dikali 27. Hasil dari 22 kali 27 adalah 594 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 594 cm persegi.